Kita akan belajar tentang gugus pengarah orto, meta, para, dan gugus pengaktifasi dan pendeaktifasi cincin. Yang pertama yaitu gugus pengarah orto dan para sekaligus gugus pengaktifasi cincin kuat. Contohnya adalah gugus OH dan gugus amina, yaitu NH2, kemudian jadi ini adalah gugus pengarah orto para sekaligus gugus yang mengaktifasi cincin kuat. Contohnya senyawa anilina. Gugus NH2 ini memiliki PEB yang dapat disambungkan ke dalam cincin melalui resonansi. Jadi dapat menyumbangkan elektron melalui resonansi, sehingga cincin lebih nukleofilik. Sehingga mudah untuk suatu elektrofil masuk ke dalam cincin. Seperti itu. Kita lihat pada struktur resonansinya bahwa pada posisi orto dan para itu mengemban muatan parsial negatif. Seperti ini. Cincin benzen ini gugus NH2 pada posisi orto itu mengemban muatan negatif, begitu juga pada posisi para, sehingga lebih disukai oleh elektrofil dibandingkan pada posisi meta. Seperti itu. Selanjutnya yaitu gugus pengarah orto dan para dan juga gugus yang mengaktifasi cincin sedang. Contohnya adalah gugus ester, itu ya, gugus amida, dan gugus alkoksi. Ini merupakan gugus pengarah orto dan para dan juga sekaligus gugus yang mengaktifasi cincin sedang. Contohnya misalkan ester. Sama seperti gugus-gugus yang mengaktifasi cincin kuat, gugus-gugus yang mengaktifasi cincin sedang ini juga memiliki atom O dan N yang terikat langsung pada cincin. Yang membedakan adalah O dan N ini terikat pada karbonil dan juga terikat pada R. Seperti itu. Atom O dan N di sini juga dapat menyumbangkan elektronnya ke dalam cincin melalui resonansi sama. Kita dapat menyumbangkan elektron melalui resonansi.
kita lihat struktur resonansinya. Sama seperti sebelumnya, yaitu pada posisi orto dan para itu mengemban muatan parsial negatif. Sehingga pada posisi orto dan para lebih disukai oleh elektrofil dibandingkan dengan posisi meta. Kemudian mengapa gugus-gugus ini mengaktifasi cincin sedang tidak kuat? Kita bisa melihat contohnya, misalkan cincin benzen terikat gugus, salah satu gugus ini misalkan ester, sama seperti contohnya. Jadi gugus karbonil, gugus CO ini juga menarik elektron pada O melalui efek resonansi seperti ini, sehingga menyebabkan kurang efektif dalam menyumbangkan elektron ke cincin. Seperti itu. Selanjutnya yaitu gugus pengarah orto dan para, dan juga gugus yang mengaktifasi cincin lemah. Contohnya adalah gugus alkil, kemudian gugus aril, seperti itu. Kalau gugus alkil misalkan metil, ini adalah gugus pengarah orto dan para, dan juga gugus yang mengaktifasi cincin lemah. Contohnya misalkan toluena. Toluena berarti cincin benzen mengikat gugus metil alkil. Walaupun CH3 tidak memiliki pasangan elektron bebas untuk disumbangkan ke cincin, tetapi CH3 itu dapat menyumbangkan elektron ke dalam cincin melalui efek induktif. Itu dapat menyumbangkan elektron melalui efek induktif. Hal itulah mengapa gugus alkil itu termasuk gugus yang mengaktifasi cincin. Kemudian mengapa gugus alkil ini bisa mengarahkan ke orto dan para? Kita bisa lihat melalui zat antaranya. Jadi misalkan cincin benzen menyerang elektrofil E+, itu nanti akan terbentuk suatu zat antara. Cincin bisa menyerang pada posisi orto, meta, dan para. Kita bisa lihat pada posisi orto, zat antara pada posisi orto yaitu berarti E-nya di sini, elektrofilnya. Ini muatannya positif. Kemudian elektron dapat terdelokalisasi atau beresonansi. Itu
Kemudian kita lihat zat antara pada posisi meta. Ketika elektrofil pada posisi meta maksudnya. Jadi di sini. Di sini muatannya positif. Kemudian elektronnya dapat terdelokalisasi. Seperti ini. Kemudian kita lihat pada posisi para ketika elektrofil berada pada posisi para. Jadi ini muatan positifnya di sini dan elektronnya dapat terdelokalisasi, sehingga di sini bermuatan positif dan kita bisa lihat zat antara pada posisi orto dan juga pada posisi para itu memiliki struktur yang mana muatan positif itu berdekatan dengan gugus metil. Kita bisa lihat zat antara untuk substitusi orto dan para, keduanya mempunyai struktur resonansi dalam mana muatan positif berada di dekat gugus metil. Jadi gugus metil ini dapat membantu mendelokalisasi muatan positif sehingga dapat menurunkan energi keadaan transisi yang menuju ke produk seperti itu. Sehingga zat antara pada posisi meta itu akan berenergi lebih tinggi dibandingkan dengan pada posisi orto dan para, sehingga serangan yang terjadi pada posisi orto dan para bisa lebih cepat daripada posisi meta. Itulah sebabnya mengapa gugus alkil itu merupakan gugus pengarah orto dan para. Selanjutnya yaitu gugus yang merupakan pengarah orto dan para tetapi merupakan gugus pendeaktivasi lemah, yaitu gugus-gugus tersebut adalah gugus halogen, yaitu F, kemudian Cl, kemudian Br dan I. Jadi merupakan gugus pengarah orto dan para tetapi mendeaktivasi cincin tapi lemah. Misalkan bromobenzen jadi mengapa gugus ini mendeaktivasi cincin? Karena BR ini adalah atom yang elektronegatif, yaitu yang menarik elektron. Jadi menarik elektron dari cincin melalui efek induktif. Meskipun juga BR juga dapat menyumbangkan elektronnya karena ini memiliki PeB, dapat menyumbangkan elektronnya ke cincin melalui efek resonansi. Tetapi ternyata kecenderungan untuk menarik elektron itu lebih kuat dibandingkan kecenderungan untuk mendonasikan elektron. Sehingga gugus-gugus ini cenderung untuk mendeaktivasi cincin tetapi lemah seperti itu. Kemudian
maaf, gugus-gugus ini juga merupakan pengarah ortopara. Kira-kira seperti ini. Kita lihat struktur resonansinya di sini pada posisi orto dan para itu mengemban muatan negatif parsial sehingga lebih mudah untuk menyerang suatu elektrofil. Selanjutnya yaitu gugus-gugus pengarah meta dan juga sekaligus gugus-gugus yang mendeaktivasi cincin sedang dan kuat. Contohnya antara lain gugus nitro NO2, kemudian CN SO3H, kemudian COOH, COOR, dan masih banyak lagi. Ini merupakan pengarah meta sekaligus gugus yang mendeaktivasi cincin. Contohnya misalkan nitrobenzen. NO2. Jadi NO2 ini adalah gugus penarik elektron. Sehingga menyebabkan berkurangnya kerapatan elektron cincin, jadi mengurangi kerapatan elektron pada cincin. Sehingga menjadikan elektrofil itu kurang tertarik. Kemudian mengapa gugus-gugus ini mengarahkan ke posisi meta? Kita bisa lihat zat antaranya ketika elektrofil masuk ke cincin. Kita bisa meninjau posisi orto, meta, dan para. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat zat antara ketika pada posisi orto. Ini bermuatan positif. Elektronnya terdelokalisasi, muatan positif. Seperti ini. Kemudian kita lihat pada posisi meta. Berarti elektrofil masuk di sini. Jadi ini bermuatan positif. Terjadi delokalisasi elektron sehingga seperti ini. Kemudian kita lihat pada posisi parah. Jadi elektrofil masuk ke sini. Jadi ini bermuatan positif. Ini bermuatan positif.
Kita lihat zat antara pada posisi orto ini terdapat muatan positif yang saling berdekatan. Muatan positif yang saling berdekatan ini menjadikan zat antara ini tidak stabil atau terdestabilkan. Sedangkan pada posisi meta itu tidak ada muatan positif yang saling berdekatan, sehingga posisi meta itu lebih stabil dibandingkan dengan posisi orto dan para, sehingga menyebabkan gugus-gugus tersebut adalah gugus-gugus yang mengarahkan ke meta atau pengarah meta, seperti itu.